Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Raira. Di sini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah perancangan strategi yang mana kelompok saya memilih judul penelitiannya itu perancangan strategi sistem informasi untuk mendukung transformasi digital pada organisasi himpunan mahasiswa sistem informasi UPJ. Eh, Tentunya dari judul tersebut terdapat latar belakang yaitu eh, karena transformasi digital itu sudah menjadi kebutuhan fundamental bagi organisasi maupun perusahaan untuk meningkatkan kapabilitas, efisiensi, dan keunggulan kompetitif. Nah, dalam konteks organisasi modern, perencanaan strategi sistem informasi dipandang sebagai proses yang kritis untuk memastikan bahwa investasi teknologi benar-benar mendukung kebutuhan organisasi dan tidak sekedar berfokus pada aspek teknisnya saja. Nah, eh, masalah ini muncul ketika Himasif ini eh, memiliki banyak program kerja, tetapi belum memiliki dokumen perencanaan strategis yang komprehensif. Lalu juga terdapat research gap yang perlu dijawab sebagian besar studi perencanaan strategi ini berfokus hanya pada perusahaan, lembaga pemerintah, atau institusi pendidikan formal. Sementara penelitian yang mengkaji perencanaan strategi pada organisasi itu masih sangat dikit atau terbatas. Nah, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan Himasip sendiri untuk membangun strategi sistem informasi yang mendukung transformasi digital organisasi. Sehingga diharapkannya organisasi dapat mengoptimalkan layanan digital, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat manajemen data. Tentunya memiliki tujuan, manfaat, dan rumusan masalah. Tujuannya sendiri yaitu eh, merancang kerangka strategi sistem informasi yang komprehensif dan terstruktur, lalu mengidentifikasi faktor-faktor dan potensi kendala dalam implementasi. Lalu manfaatnya itu ada manfaat praktis dan manfaat akademik. Manfaat praktisnya itu memberikan Himasip sebagai sebuah panduan strategis yang terstruktur dan selaras dengan strategi organisasi. Lalu yang kedua itu membantu organisasi untuk mengoptimalkan layanan digital. Lalu yang terakhir itu menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, sedangkan manfaat akademiknya sendiri itu menambah literatur dan referensi terkait perancangan strategi pada organisasi, lalu memberikan contoh penerapan metodologi TOGAF dalam konteks organisasi, dan yang terakhir itu memberikan kontribusi terhadap pengembangan model strategik as planning yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, rumusan masalahnya sendiri yaitu bagaimana merancang strategi sistem informasi yang komprehensif dan terdokumentasi, lalu apa saja kendala dan faktor kritis keberhasilan dalam implementasi strategi sistem informasi. Di sini ada landasan teori itu ada perencanaan itu apa, itu proses yang dilakukan organisasi untuk menetapkan visi, misi, tujuan, dan lain-lain. Lalu ada strategi sistem informasi itu eh, suatu rencana yang menyeluruh dan berjangka panjang untuk mengatur suatu organisasi akan merancang, memanfaatkan, dan mengelola sistem dan teknologi itu untuk mendukung rencana bisnis dan mencapai tujuan bisnisnya. Gitu. Nah, di sini ada transformasi digital, himpunan, lalu di sini ada alat yang digunakan, itu ada BPMN atau Business Model Denotation, yang mana ini untuk menggambarkan alur aktivitas suatu organisasi secara visual dan terstruktur. Nah, di sini ada gambarnya, yang mana memiliki berbagai elemen utama seperti event, activity, dan gateway. Yang mana di sini juga ada sequence flow dan message flow. Ini yang menghubungkan antar aktivitasnya. Nah, BPMN ini berperan penting sebagai alat dokumentasi eh, yang berjalan maupun proses yang diusulkan. Proses bisnis yang berjalan maupun proses yang akan diusulkan gitu. Lalu selanjutnya framework TOGAF yaitu struktur arsitektur yang menawarkan pendekatan sumber daya untuk mendesain, merancang, melaksanakan, dan lain-lain.
di dalam sebuah organisasi. Nah, TOGAF ini memberikan arsitektur enterprise ke beberapa domain utama seperti arsitektur bisnis, data, teknologi, aplikasi. Nah, bagian domain ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek di organisasi dianalisis dan dirancang secara menyeluruh serta saling terintegrasi. Nah, di sini ada alurnya. Ini untuk tahapan-tahapan metodologi TOGAF-nya ini eh, penjelasan lengkapnya itu ada preliminary phase, arsitektur vision, bisnis arsitektur, lalu ada information system, teknologi arsitektur, opportunities and solution, migration planning, implementation governance, arsitektur change management. Dan lalu di sini ada bab 3 itu metodologi penelitian, yang mana penelitian ini dilakukan di Universitas Pembangunan Jaya tentunya, yang dilaksanakan pada akhir tahun 2025. Teknik pengumpulan datanya kita menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara langsung kepada mahasiswa yang tergabung pada organisasi himpunan mahasiswa sistem informasi UPJ. Adapun kita membuat dokumentasinya itu eh, sumber informasi yang kita dapat dari hasil wawancara itu ada ketua Himasif, sekretaris, bendahara, koordinator divisi, dan anggota Himasif. Lalu selanjutnya itu studi pustaka. Studi pustaka itu kita ambil dari jurnal-jurnal yang terbit pada 2020 yang mana kita eh, ambil referensinya dari situ. Nah, metodologinya kita menggunakan kerangka kerja TOGAF sebagai pendekatan utama dalam merancang strategi sistem informasi untuk mendukung transformasi digital di himpunan mahasiswa sistem informasi ini. Nah, di sini implementasi langkah-langkah TOGAF-nya itu sesuai dengan langkah-langkah TOGAF yang tadi. Itu ada fase preliminary, lalu ada arsitekturnya, ini ada hasil penerapannya, perumusan visi misi, penetapan tujuan, lalu ada bisnis arsitektur, ada pengelolaan anggota, perencanaan kegiatan, administrasi organisasi, publikasi acara, kerjasama. Lalu ada fase information system arsitektur, ini yang rancangan arsitektur datanya itu ada data anggota, data kepengurusan, data kegiatan, data program kerja, dan dokumentasi. Jadi tersimpan semua di eh, sistem ini. Lalu ada rancangan arsitektur aplikasi, itu ada modul-modulnya ada apa saja, itu ada modul keanggotaan, kegiatan, administrasi, dokumentasi, publikasi, dan ada juga modul berita terkait proker-proker yang sudah berjalan gitu. Lalu ada teknologi arsitektur, ini rancangan arsitektur teknologinya, service server, basis data, sistem keamanan, dan yang lain. Lalu ada opportunities dan solutionnya, itu pengelolaan anggota, manajemen kegiatan, administrasi dokumen, dokumentasi kegiatan, dan koordinasi internal. Ada fase migration planning. Di migration planning ini ada pengembangan modul-modulnya. Lalu ada implementation governance. Ini ada hasilnya juga. Arsitektur change management. Lalu di sini selanjutnya akan membahas terkait hasil dan pembahasan. Tentunya dari eh, langkah-langkah metodologi TOGAF itu juga kita akan bahas satu persatu, tetapi di sini saya akan eh, memberikan singkat aja pada fase preliminary ini. Ini diperolehnya pemahaman menyeluruh mengenai kondisi HIMASIP, itu terus kebutuhan-kebutuhannya seperti apa saja. Dari kondisi organisasi seperti apa, struktur organisasinya, pengelolaan ID-nya, keputusan arsitektur dan prinsip arsitektur. Lalu di arsitektur vision ini eh, rumusan visi transformasi digital pada Himasif. Lalu bisnis arsitektur ini kondisi existing dan target bahwa masih sedangkan proses target dirancang oleh terintegrasi dan terdokumentasi melalui sistem. Nah, di sini tuh pada fase bisnis arsitektur kita ada use case-nya, yang mana di sini pada setiap user
bisa mengakses modul apa saja sih gitu. Terus di sini ada information system arsitektur, lalu ada teknologi eh, arsitektur. Ini merancang kebutuhan utamanya itu apa aja. Lalu ada opportunities dan solusi. Ini em, menentukan kemungkinan dan solusi yang dapat mengaitkan perbedaan antara keadaan arsitektur yang ada dan arsitektur yang diinginkan gitu. Lalu ada migration planning, pengembangan rencana untuk perpindahan dari keadaan sistem saat ini ke arsitektur yang telah ditentukan. Lalu implementation implementation governance itu berfokus pada pengelolaan pelaksanaan arsitektur. Lalu ada arsitektur change management dan ada pengukuran dan hasil. Yang mana ini kita mengukur arsitektur bisnisnya itu tingkat kesiapannya seperti apa, ini baik, arsitektur informasinya baik, arsitektur sistem informasinya cukup, arsitektur teknologinya baik. Nah, ini untuk menjawab rumusan masalahnya, itu perencanaan strategi sistem informasi dengan TOGAF untuk transformasi digital pada Himasif. Perancangan strategi sistem informasi dilaksanakan dengan metode yang teratur menggunakan kerangka kerja TOGAF. Nah, yang mana melakukan tahapan dari proses desain dimulai dengan tahap yang tadi itu tahap-tahapan TOGAF. Lalu pada rumusan masalah ini juga menjawab bahwa proses ini tidak hanya berfokus pada elemen teknis, tapi juga eh, dari keperluan strategis organisasi tersebut. Nah, kendala dan faktor kritisnya itu meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten pada bidang teknologi. Terus waktu kepengurusan yang terbatas juga dan bentrok juga dengan kesibukan akademik. Lalu pergantian kepengurusan secara periodik itu juga transformasi yang menjadi kendala juga karena akan ada perubahan-perubahan juga. Lalu ada juga eh, faktor-faktor yang meliputi komitmen pengurus. Nah, di sini ada kendala dan faktor keberhasilannya itu ada kendalanya itu SDM yang terbatas, faktor keberhasilannya itu komitmen pengurus, keterlibatan penggunanya juga, lalu dampaknya itu eh, mempengaruhi efektivitas penerapan sistem dan keberlanjutan transformasi digital. Nah, yang mana eh, hasilnya menunjukkan bahwa kesuksesan implementasi ini tidak hanya bergantung pada perancangan arsitektur yang baik, tetapi juga pada faktor manusia, tata kelola, dan keberlanjutan operasional organisasi. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran berdasarkan eh, rumusan masalah. Itu perancangan strategi sistem informasi dengan TOGAF mendukung transformasi digital itu dapat disimpulkan bahwa penerapan TOGAF ini berhasil menghasilkan strategi yang terorganisir, menyeluruh, dan sejalan dengan tujuan organisasi mahasiswa. Sedangkan pada kendala dan faktor kritis keberhasilannya, eh, pelaksanaan strategi sistem informasi ini dipengaruhi oleh tantangan dan faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan. Tantangan utamanya itu seperti yang tadi itu keterbatasan sumber daya manusia, lalu waktu yang sedikit, bentrok dengan eh, kegiatan akademik juga. Nah, bisa disimpulkan juga bahwa pendekatan sistem informasi melalui TOGAF ini memiliki peluang yang signifikan untuk membantu perubahan digital Himasif ini sendiri, selama diimbangi dengan pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan tata kelola pelaksanaan, serta adanya mekanisme evaluasinya juga. Adapun saran-sarannya yaitu eh, agar disarankan bahwa Himasif ini eh, menjadikan dokumen arsitektur enterprise yang telah disusun sebagai pedoman resmi dalam pengembangan dan pengelolaan sebagai hasil akademik. Tetapi juga dia harus terintegrasi dengan eh, internal organisasinya itu sendiri pada setiap periode kepengurusan.
Lalu syarat terkait kendala dan faktornya, untuk mengatasi kendala yang berpotensi akan menghambat keberhasilan implementasi strategi sistem informasi, maka disarankan untuk memperkuat aspek sumber daya manusianya, untuk membuat tim yang bertanggung jawab. Lalu eh, menyusun dan mendokumentasikan standar operasional prosedur, harus menyusun SOP-nya juga untuk penggunaan si sistem informasi ini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.